Halo semuanya, bersama gue Lingga dalam channel podcast 12 Malam yang membagikan cerita untuk pengantar tidur kalian. Yuk langsung aja kita dengerin. Waktu gue lagi sibuk bahas materi podcast 12 Malam episode 2, tiba-tiba cerita dia muncul di ingatan gue. Dia merupakan seseorang yang gue kenal, karena satu dan lain hal gue gak bisa nyebutin nama aslinya di sini. Anggap aja dia Bunga. Dan untuk semua nama yang akan ada di dalam cerita ini merupakan nama fiktif belaka. Jika ada kesamaan, gua mohon maaf. Gue lupa tahun berapa. Yang jelas, saat itu Bunga sedang mengikuti pelatihan yang khusus selama kurun waktu 3 atau 4 tahun. Pelatihan ini mewajibkan para pesertanya untuk tinggal di dalam asrama. Mereka tidak diperbolehkan pulang, kecuali pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu weekend, Sabtu, dan Minggu. Asrama peserta didik dibagi menjadi 2, asrama putra dan asrama putri. Asrama putra berada di sebelah kiri dari gedung utama, sedangkan asrama putri berada di arah sebaliknya. Kedua asrama ini saling berhadapan satu dan lainnya. Ketika masa orientasi, peserta didik telah diberitahukan berbagai macam aturan yang berlaku. Dan salah satu aturan yang dibahas oleh pembina saat itu adalah ketertiban di asrama. Segala larangan dan pantangan yang tidak boleh dilakukan selama berada di asrama itu. Dari semua aturan yang dibacakan oleh pembina, ada 3 aturan yang sengaja dibacakan berulang. Pertama, jangan berlari di lorong asrama. Kedua, jangan bersiul ketika kamu berada di kamar mandi. Dan ketiga, jangan mengetuk pintu kamar lebih dari 3 ketukan. Ketiga aturan ini hanya berlaku pada malam hari. Dan pembina memberikan alasan bahwa kita ini hidup berdampingan, jadi kamu harus bisa hargai satu dan lainnya. Sebagian peserta didik mengangguk seolah mengerti untuk aturan itu, tapi sebagian lagi tidak. Bahkan di antara mereka ada yang mencemooh aturan itu. Salah satunya ialah Bintang, salah satu peserta didik yang sering jadi perhatian pembina. Pembina yang tahu akan hal itu langsung mendekati Bintang dan dia berkata, "Kalau kamu emang gak percaya, silahkan kamu coba. Tapi kamu sendiri yang tanggung akibatnya. Saya sudah peringatkan kamu." Bintang yang mendengar itu hanya bisa diam, tapi dari tatap matanya terlihat bahwa dia jengkel. Waktu berganti tanpa ada kejadian aneh hingga pada suatu malam Jumat, terdengar suara teriakan di lantai 2 asrama putra. Suaranya terdengar keras bahkan sampai ke asrama putri. Semua orang yang mendengar teriakan itu bergegas menuju asrama putra. Tidak terkecuali Bunga. Suara teriakan itu terdengar familiar. Iya, itu suara Bintang. Apa yang terjadi pada dia? Kenapa dia berteriak minta tolong? Siapa yang sedang bersamanya? Itu beberapa pertanyaan yang muncul di benak semua orang. Pak Hendra, salah satu pembina yang bertugas saat itu langsung menuju kamar Bintang. Bunga dan yang lainnya menyusul di belakang. Di depan kamar Bintang sudah banyak kerumunan orang. Pak Hendra meminta mereka untuk bergeser. Pak Hendra segera mencoba membuka pintu kamarnya. Tapi sayang, pintunya terkunci dari dalam. Pak Hendra berteriak meminta Bintang membuka pintunya. Bukan jawaban maupun pintu yang terbuka, yang ada hanya teriakan ketakutan dari dalam. Teriakan Bintang makin menjadi-jadi, semakin keras tak terkendali. Terdengar pula suara bantingan benda ke dinding, seperti meja dan kursi yang dilempar. Pak Hendra yang semakin panik mendobrak paksa pintunya, tapi pintunya tidak terbuka juga, seolah ada sesuatu yang menahan pintu itu. Tak lama kemudian, suara teriakan Bintang menghilang. Semua menjadi hening, tenang, tidak terdengar apapun. Begitupun Pak Hendra. Bunga dan yang lainnya ikut terdiam membisu. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Terlihat Bintang yang sedang duduk di tempat tidurnya sambil menatap ke arah jendela. Barang-barang di kamarnya berantakan tak karuan, bahkan bagian atap kamarnya sampai berlubang. Pak Hendra memanggil namanya, tapi Bintang hanya diam. Dipanggil untuk kedua kalinya, dan kali ini dia menoleh. Secara perlahan, pandangan matanya kosong, terlihat bekas air mata di kedua pipinya. Lalu dia bangkit dari tempat tidurnya. Semua terkejut ketika melihat bekas luka cekikan di leher Bintang serta luka di sekujur tangan dan kakinya. Di ruangan itu
hanya ada Bintang seorang. Sebelum membawa Bintang ke ruang perawatan, Pak Hendra meminta Doni untuk ikut bersamanya. Sedangkan yang lain diharapkan membubarkan diri. Doni adalah teman satu kamar Bintang. Sepertinya akan ada banyak pertanyaan untuk Doni. Lalu ketika Bunga hendak meninggalkan tempat itu, tak sengaja ia melihat kantong kecil yang jatuh dari genggaman tangan Bintang. Dilihat isi kantong kecil itu, ada sebuah kertas yang dilipat menjadi kecil. Bunga yang tidak tahu apa itu langsung menaruh kembali kertas tersebut, memasukkannya ke dalam kantong kecil, dan membawanya untuk nanti dikembalikan kepada Bintang. Bunga segera turun dan keluar dari asrama putra, tapi langkahnya terhenti tak jauh dari gedung asrama tersebut. Bunga mendengar seseorang memanggil namanya. Dia membalikkan badannya, melihat sekeliling tapi tidak ada siapa-siapa di dekat situ. Rekannya yang lain sudah kembali ke kamar mereka masing-masing. Tak lama kemudian, suara itu terdengar kembali. Arahnya kali ini dari lantai 2 gedung asrama putra. Ketika Bunga melihat ke atas, melihat ke arah jendela lantai 2, dia melihat seseorang dengan pakaian serba putih sedang tersenyum kepadanya. Dan orang itu berada tepat di kamar Bintang. Siapa dia? Tiba-tiba ada tangan yang menyentuh pundak Bunga. Bunga yang kaget langsung menengok ke arah belakang. Ternyata itu Mita. Mita adalah sahabat baiknya. Dia merupakan rekan satu kamarnya. Mita segera mengajak Bunga untuk masuk ke asrama putri. Sesaat Bunga melihat kembali ke arah jendela, tapi orang itu sudah tidak ada. Dan ketika mereka sudah masuk ke gedung asrama putri, tiba-tiba Mita berbisik kepada Bunga. Jangan lupa dikembalikan ke orangnya. Kalau enggak, dia akan marah. Lalu Mita berjalan melewati Bunga. Ketika Mita sampai di dekat tangga, Mita menoleh ke arah Bunga, menatap dirinya sambil tersenyum. Lalu meninggalkan Bunga dalam kebingungan. Keesokan harinya, Bunga terkejut karena mendapati Bintang yang sudah tidak lagi tinggal di asrama. Pak Hendra mengatakan bahwa kedua orang tua Bintang semalam langsung datang untuk menjemputnya. Bintang pulang dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Tubuhnya gemetaran, dia sangat ketakutan. Mulutnya terus berucap, pergi sana, pergi. Pak Hendra menjelaskan banyak hal, tapi tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Bintang. Lalu Bunga memberanikan diri untuk bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada Bintang, Pak? Pak Hendra hanya menjawab, kamu gak perlu tahu. Yang jelas, jangan pernah langgar 3 aturan itu. Dan Pak Hendra pergi meninggalkan Bunga. Di kejauhan, tapak Doni yang sedang melihat ke arah Bunga. Doni sadar Bunga melihat ke arahnya dan langsung melarikan diri. Dengan cepat Bunga mengejarnya dan tertangkaplah Doni. Awalnya Doni enggan bercerita, sampai ketika Bunga mengeluarkan kantong kecil yang ia temukan. Doni mulai menjelaskan semuanya, bahwa apa yang terjadi pada Bintang adalah ulahnya sendiri. Dia bercerita, pada weekend lalu Bintang pulang ke kampung halamannya. Di sana Bintang menceritakan kepada keluarganya bahwa ia telah melanggar 3 aturan yang diberitahu oleh pembinanya. Setelah melanggar peraturan tersebut, ia sering mengalami gangguan makhluk tak kasat mata seperti pintu yang tak bisa terbuka, benda yang bergerak, penampakan sosok putih di lorong asrama, dan gangguan lain yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga mendengar merasa khawatir. Akhirnya mereka memutuskan membawa Bintang ke orang pintar. Lalu orang pintar itu memberikan sebuah jimat yang ditaruh di dalam kantung kecil. Setelah itu Bintang kembali ke asrama. Hari berlalu tanpa kejadian aneh. Semua berjalan sesuai yang dia harapkan, sampai ketika Bintang dengan sengaja melanggar ketiga aturan itu kembali, dan terjadilah kejadian yang menimpanya sekarang. Bunga mendengar cerita itu cuma bisa terdiam. Kejadian ini sulit untuk dipahami. Akhirnya Bunga memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Dia ingin meminta saran kepada Mita. Sesampainya ia di kamar, dia melihat Mita sedang duduk di tempat tidur sambil menatap ke arah jendela. Lalu Bunga duduk di sebelah Mita. Ketika Bunga ingin bercerita, tiba-tiba Mita berucap lebih dahulu. Dia berkata, sekarang terlambat buat balikin. Bintang udah pergi.
Bunga yang mendengar itu hanya bisa diam, bingung harus berkata apa. Kemudian Mita melihat ke arah bunga, diiringi sebuah senyum tipis dari bibirnya. Di tengah suasana yang canggung itu, ponsel bunga berdering. Diambillah ponselnya yang diletakkan di saku kirinya. Dilihat layar ponselnya baik-baik, bertuliskan nama kontak yang sangat ia kenal. Tapi bunga tidak bisa menjawab panggilan itu. Kenapa? Karena nama kontak tersebut tertulis Mita. Bunga langsung melihat ke arah Mita yang berada di sebelahnya. Mita yang masih dihiasi dengan senyum tipisnya memberi tanda agar bunga mengangkat panggilan tersebut. Dan bunga pun melakukannya. Dari ponsel itu terdengar suara sahabat baiknya menjelaskan bahwa dia saat ini sudah sampai di kampung halaman. Dia meminta maaf karena lupa memberitahu bahwa ia telah berangkat pagi tadi. Bunga langsung mematikan panggilan tersebut. Dia bangun dan langsung menuju pintu kamarnya. Tapi pintu kamarnya tidak bisa terbuka. Bunga yang panik saat itu hanya bisa pasrah. Mita yang berada tepat di belakangnya memanggil namanya. Mita mendekatinya secara perlahan. Dan ketika dekat, Mita berbisik, "Tenang Bunga, aku akan jaga kamu." Terima kasih buat semua yang udah mampir dan dengerin podcast 12 malam. Kalau suka jangan lupa di like dan subscribe. Buat kalian yang punya pendapat, kritik, dan saran bisa langsung tulis di komentar. Dan buat semua yang punya cerita dan mau dibagiin bisa langsung email ke kita. Nanti podcast 12 malam bakal nyiarin. Terima kasih sekali lagi. Gue Lingga, undur diri.